Selamat hari Minggu dan salam sehat buat saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Puji syukur hari ini kita boleh mendengar firman Tuhan untuk menjadi masukan bagi kita. Biarlah kiranya Roh Kudus mendiami hati kita masing-masing dan dengan demikian firman-Nya dapat kita pahami bahkan kita laksanakan dalam hidup ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai hati saudara-saudara sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, Minggu tanggal 14 Maret 2021. Tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2, ayat yang pertama hingga yang ke-10. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai di situ firman untuk kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Saudara yang terkasih, Anda mungkin sering membaca, termasuk saya juga sering melihat, kalimat yang berbunyi safety first, utamakan keselamatan. Safety first, utamakan keselamatan. Bendera dengan warna dasar putih, kemudian di situ ada juga seperti roda berantai dengan warna hijau, dan di bawahnya juga tertulis dengan warna hijau, utamakan keselamatan. Kalimat itu juga boleh kita temui di pabrik-pabrik, assembling mobil, ataupun di tempat-tempat kerja lainnya. Saudaraku, saya bertugas selama 5 tahun sebagai pendeta untuk anak buah kapal yang sandar kapalnya di pelabuhan Tanjung Priok. Di palka kapal itu juga tertulis safety first, utamakan keselamatan. Dan para pekerja diharuskan memakai sepatu kerja, tidak dengan sandal. Juga harus memakai pakaian kerja, tidak pakai kaos oblong. Juga harus pakai helm, bukan topi matahari. Dan sarung tangan juga. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan daripada si pekerja atau anak buah kapal tersebut.
boleh saja terjadi sewaktu besi diangkat melalui kren ke atas, kalau sesuatu jatuh termasuk atau beling umpamanya dan mengenai kepala daripada si pekerja, itu akibatnya fatal sekali, bahkan bisa kematian. Oleh karena itu dia harus pakai helm. Lantai kapal boleh aja ada paku atau besi, ada juga mungkin cairan kimia yang licin. Kalau hanya pakai sandal jepit, dia boleh tergelincir. Oleh karena itu dia harus pakai sepatu kerja. Saudaraku yang kekasih, utamakan keselamatan. Pada saat sekarang ini, saat kita masih menghadapi COVID-19, termasuk varian yang baru B117, utamakan keselamatan. Pakailah masker, cuci tangan dengan bersih, dan jauhi kerumunan, maka kamu akan selamat. Terimalah vaksin seberapa kali ditentukan oleh petugas kesehatan, ikutin perintahnya, aturannya, supaya Anda boleh sehat dan selamat. Pada kesempatan ini, melalui firman ini, kita bicara juga tentang keselamatan, tapi kita bicara tentang hal yang lebih dalam, hal rohani. Bukan lagi hanya soal selamat atas jasmani, fisik kita. Tapi terutama melalui firman ini kita diajak untuk merenungkan keselamatan jiwa kita, rohani kita, melalui Allah Bapa di sorga, melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Khotbah kita bicara tentang keselamatan. Kita hidup karena diselamatkan oleh karunia Allah, bukan usaha dan penampilan kita semata. Hidup dengan firman ini berarti bukan hanya soal makan dan minum, soal bagaimana supaya senang dan nikmat, soal kerja dan upah, soal membina masa depan dan anak-anak. Di dalam Dia dan hanya karena Dia kita diselamatkan dari dosa dan kematian. Di dalam Yesus kita menerima hidup yang berkehidupan. Hidup hari ini untuk masa depan, bahkan juga untuk selama-lamanya di sorga, di hadapan Allah, bersama dengan semua sahabat-sahabat orang percaya. Minggu hari ini disebut Minggu Letare. Dikutip dari Yesaya pasal 66 ayat yang ke-10, berarti bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Dialah sumber pembebasan dan keselamatan kita. Dialah yang membebaskan dan menyelamatkan umat-Nya. Dia yang memerdekakan dan menyertai umat-Nya dalam membangun masa depan mereka, masa depan kita juga hari ini dan seterusnya. Dari firman ini kita coba untuk melihat 3 hal yang sangat penting untuk mendukung iman dan kepercayaan kita. Yang pertama, Allah menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, syukurilah dan ucaplah terima kasih. Saya ulangi sekali lagi. Allah menyelamatkan kita dalam Kristus Yesus.
Oleh karena itu, syukurilah dan ucaplah terima kasih. Kita selamat karena kasih karunia, bukan karena usaha dan kebaikan kita. Tidak ada yang diandalkan selain berterima kasih. Kita tidak boleh sombong, tetapi berterima kasih dan rendah hati. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dikendalikan oleh roh dunia, dan ikut pemikiran dan gaya hidup dunia ini. Ada uang, ada harta, dan kuasa, itulah yang utama. Moto hidupnya senang. Dan dia bernyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-manapun aku senang. Enjoy life, gembira, itu yang perlu. Apakah itu salah? Saya kira tidak. Yang salah ialah kalau kita melanggar aturan, melanggar hukum, melanggar peraturan gereja hanya untuk dapat mengumpulkan harta kekayaan dan menikmati hidup ini dengan melupakan tata krama kehidupan, adat, dan budaya. Itu yang salah. Paulus berkata bahwa pelanggaran itu dosa. Dan kita mati oleh karena dosa itu. Kita tunduk di bawah kendalinya. Fisik hidup dan bergerak. Tapi jiwa dan roh kita mati, tunduk di bawah kendalinya. Toh roh dan jiwa kita mati di dalam Tuhan. Namun Paulus mengatakan dan berkata, kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah semata dalam pengorbanan di dalam Kristus Yesus di kayu salib. Dialah yang ditinggikan, dan siapa yang datang mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Sama seperti Musa yang membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang di padang gurun, supaya setiap orang yang memandang ular tembaga itu beroleh selamat. Sedemikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Untuk itu, kita bersyukur dan berterima kasih. Pesan yang kedua, kita diselamatkan Allah karena kasih karunia. Jadilah manusia baru dengan sikap baru dan ketaatan yang baru pula. Metamorfose, ada perubahan. Ulat yang jadi kepompong dan akhirnya menjadi kubu-kubu yang indah. Ada perubahan. Manusia yang diselamatkan karena kasih karunia itu, jadilah manusia ciptaan baru. Kristen dengan gaya hidup baru, bukan dengan pakaian dan aksesoris, tetapi sikap hidup yang baru, yang hormat kepada Tuhan dan menghargai teman sesama manusia. Dalam Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32, manusia baru dan sikap baru itu digambarkan sebagai berikut. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jangan larut dengan berita palsu. Jangan larut dengan ucapan kebencian yang menciptakan amarah dan pertengkaran. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam
sebelum amarahmu padam, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis untuk menguasai hati dan emosimu. Suami istri beda pendapat, bertengkar, itu soal biasa, boleh terjadi. Tetapi jangan berlarut-larut hingga berhari-hari tidak ngomongan. Dan kemudian hidup baru itu dilanjutkan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya. Dan jangan juga mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang jauh dari kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah manusia baru dengan sikap hidup yang baru. Saudaraku yang kekasih, pesan ketiga dari renungan ini berbunyi, karena kamu telah diselamatkan, hendaklah kamu bersedia melayani. Karena kamu telah diselamatkan, hendaklah kamu bersedia melayani. Melayani bukan harus berkhotbah. Tetapi melayani artinya berbuat sesuatu yang berguna untuk orang lain. Hidup ini menerima dan memberi. Dalam doa kita memohonkan banyak kepada Tuhan dan Dia memberi kepada kita. Kalau kita diberi, kalau kita menerima, maka kita juga terpanggil untuk murah hati dan dengan senang hati memberi. Jangan egois. Apalagi selalu dengan hitung-hitungan kalau ada permintaan untuk pertolongan. Ibu Mercy Tampu Bolon Lumban Tobing dalam buku pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 berkata, dan itu baik kita nyanyikan nanti di rumah, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Saudaraku, sampai di situ renungan kita untuk kesempatan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas sambutan, atas respon dari Anda yang saya baca di WhatsApp ataupun di media lainnya, atas renungan khotbah yang saya sampaikan setiap hari Minggu. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda dan kita juga semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu boleh kami pahami. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena kasih karunia-Mu kami beroleh keselamatan dan kehidupan. Ajarlah kami Tuhan untuk bersyukur setiap hari. Ajarlah kami juga untuk rendah hati dalam hidup ini. Ajarlah kami juga untuk berbuat sesuatu
karena Tuhan telah memberikan kepada kami keperluan kami dalam hidup ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lagi sakit, yang opnam di rumah sakit, supaya Tuhan menolong, menguatkan, menyembuhkan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami yang sampai hari ini terpapar oleh COVID-19. Oh Allah Bapa di sorga, sembuhkanlah mereka. Kami berdoa atas pelayanan daripada pemerintah kami yang telah memvaksin atau memberi vaksinasi kepada banyak orang, anggota masyarakat dari berbagai bidang dan profesi, termasuk juga kepada lansia. Berkatilah usaha itu, dan oleh karena vaksin itu kami boleh kuat dan mampu untuk melawan ancaman daripada virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Berkati gerejamu, berkati juga pemerintah kami, supaya negara ini semakin baik ekonominya, kesehatannya, dan juga persekutuannya satu terhadap yang lainnya. Terimalah doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.